Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab dan tidak dari sudut pandang teologi dan buku-buku yang lain, tidak. Karena saya meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis, ya, dan tidak ada yang lain. Mari kita lihat. Ada tiga ya yang membuat manusia itu selamat. Bukan membuat manusia selamat, maksudnya ada tiga hal ya yang dapat dipastikan gitu. Manusia itu selamat atau tidak. Ya, maksud saya, apakah manusia itu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba atau tidak? Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi ada tiga kemungkinan. Ya. Satu, namanya tidak tertulis. Dengan kata lain, tidak terdaftar. Yang kedua, tertulis atau terdaftar dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, sudah terdaftar tetapi dihapus. Nah, ini yang akan kita lihat. Kitab kehidupan adalah kitab milik Yesus Kristus, anak domba. Ya, Wahyu 21 ayat 27. Kitab kehidupan bisa diibaratkan ya, tiket masuk surga. Ya, jika nama kita tertulis, terdaftar di kitab itu ya. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Hanya yang namanya tertulis. Yang gak tertulis, ya enggak. Itu jurusannya neraka tuh. Alam maut dulu, transit, baru nanti neraka. Yang gak tertulis, yang gak terdaftar dalam kitab kehidupan. Ya. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana bisa tertulis di kitab kehidupan? Ketika, ini yang pertama ya. Yang pertama, kapan dan bagaimana bisa tertulis di kitab kehidupan ya. Yang pertama, ketika percaya, ini khususnya di era perjanjian lama. Yang kitab kehidupan kan ada pada saat bumi dijadikan, pada saat ada manusia itu, ya, manusia ditaruh di bumi. Jadi ketika percaya, khusus era perjanjian lama, siapa percaya Yesus, yaitu Tuhan Yahweh, ya, Yesus ya, maka masuk surga. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan ya. Lukas 13 ayat 28. Itu yang pertama. Ketika percaya ya kepada Tuhan Yahweh. Yang kedua, ketika percaya dan dibaptis. Nah, ini dalam perjanjian lama baru ya. Markus 16 ayat 16. Yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya,
percaya dan dibaptis dengan baptisan yang benar. Bukan percik-percik, bukan menurut tradisi. Yang ketiga, dilahirkan kembali. Seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan roh, yaitu baptisan air dan baptisan roh. Maka bisa masuk kerajaan Allah. Maksudnya, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi baptisan itu harus benar ya, secara Alkitab, bukan secara tradisi. Ya, karena tradisi tidak mempunyai makna. Ya. Selam terlentang dalam nama Yesus Kristus, sedangkan baptisan roh adalah wewenang dari Yesus Allah. Ya, terdapat dalam Yohanes 1 ayat 33. Yang keempat, bagaimana nama kita tertulis ya dalam kitab kehidupan. Mazmur 69 ayat 28. Orang-orang benar namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Orang benar adalah kelompok domba. Ya, dalam Matius 25 ayat 37. Orang benar hidup oleh iman. Ya. Galatia 3 ayat 11. Orang benar beribadah kepada Allah. Malaki 3 ayat 18. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, yang kelima, orang yang mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Orang yang mati dalam Kristus dan orang yang hidup dalam iman kepada Kristus akan diangkat ke sorga. Artinya namanya tertulis, terdaftar dalam kitab kehidupan. Mati dalam Kristus tentunya sudah melalui periode bertahan dalam iman. Ya. Kerjakan keselamatan, berjuang pelihara iman sampai akhir. Nah, sekarang yang keenam, bagaimana nama kita tercatat dalam kitab kehidupan ya, anak domba, yaitu menuruti firman dan tidak menyangkal nama Yesus. Sekarang lihat siapa yang nyangkal. Wahyu 3 ayat 8. Menuruti firmanku, ya, yaitu yang tertulis ya Alkitab, dan tidak menyangkal namaku, ya, yaitu Yesus Kristus, akan jadi soko guru di sorga. Nah, sekarang yang ketujuh. Paling tidak masih banyak ya, tapi ini 7 lah ya. Sudah cukup banyak ini. 100% harus Kristen. Ya, apa kata Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 16? Ya. Orang Kristen itu jangan malu ya, jika ia menderita sebagai orang Kristen. Melainkan muliakanlah Allah dalam nama Kristus. Nah, dalam nama Kristus kan, Kristus itu ya, kan bukan Romo Kristus, pendeta Kristus, Paus Kristus, Nabi Kristus, nggak ada. Melainkan muliakanlah Allah dalam nama Kristus itu, yaitu Yesus Kristus. Itu yang dimaksud oleh Petrus. Memuliakan Allah dalam nama Yesus. Ini yang dimuliakan Bapa Tritunggal, Bapa Tritunggal. Dibilang gak ada di Alkitab, ngotot. Dibilang aliran
penyembah Bapa Tritunggal, ngamuk. Dibilang bukan orang Kristen, ngamuk-ngamuk. Itu Petrus sendiri yang ngomong. Gak baca Alkitab sih. Bacanya buku-buku sejarah. Iya kan? Oh, karena di sejarah itu ada keselamatan. Oh, karena di tradisi itu ada keselamatan. Dalam juga adat istiadat ada keselamatan. Gitu kan? Tambahin dongeng-dongeng. Kesombongan-kesombongan. Ya kan? Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Konsili Nicea diagung-agungin. Penyelenggaranya aja bukan orang Kristen. Ya kan? Coba tanya itu, siapa tuh? Konstantin ya. Buktinya dia sendiri yang memberikan satu itu. Masukkan tuh dalam kredo bahwa bahwa Bapa adalah Halik langit dan bumi. Nggak baca Alkitab, ya jelas dia bukan orang Kristen. Coba suruh baca itu 1 Yohanes 1 ayat 3. Juga Amsal 8 ayat 22-23. Serta Kolose 1 itu suruh baca tuh ayat 15-16 ya. 17. Orang yang bukan Kristen memberikan satu masukan, sampai sekarang dipercaya. Bukankah dari buahnya itu ya, bisa kita ketahui pohonnya? Buah-buahnya aja tidak menghasilkan kebenaran. Dipercaya diagung-agungin. Yang datang ke Konsili Nicea juga itu bukan orang Kristen, penyembah Bapak. Ya kan? Lihat aja atribut yang dipakai. Ya enggak? Yang sudah dibatalkan semuanya itu oleh Yesus. Itu kebanggaan. Makanya, tanpa bapak-bapak gereja, Alkitab tidak dikanonkan, tidak bisa dikanonkan. Memangnya Alkitab jatuh berdebu dari langit. Nih. Yang menciptakan yang kalian sebut bapak-bapak gereja itu adalah Yesus. Dia ciptakan yang tidak kelihatan, sorga dan isinya. Yang kelihatan, bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Itu termasuk si bapak-bapak itu yang kalian bangga-banggakan. Tanpa Yesus mereka nggak ada. Tahu? Kebanggaan semu. Liturgi dibangga-banggakan. Nggak ada ayatnya yang mengatakan ya, bahwa keselamatan itu melalui liturgi. Nggak ada. Keselamatan itu hanya melalui Yesus saja. Nih, lihat. Saya bacakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Tuh, dari kecil, dari Timotius kecil, itu sudah ada kitab suci. Yang dimaksud di sini tentu perjanjian lama. Karena perjanjian baru kan belum ditulis. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Kitab suci menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus
Bukan kepada bapak-bapak gereja, bukan kepada Romo, Paus, apa segala itu, pada Tritunggal apa. Keselamatan hanya melalui Kristus Yesus. Bukan si Bapak. Ini Alkitab. Ini saya bacakan. Bapak Ibu silakan baca. Karena mereka jarang membaca Alkitab, maka berlaku ayat 16. Ya, maksudnya yang bertolak belakang dengan ayat 16 dari 2 Timotius 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu kalau kita baca Alkitab, diajar. Untuk menyatakan kesalahan. Kita nyatakan kesalahan. Sesuatu yang dibengkokkan oleh para penganut Tritunggal ini diluruskan dengan ayat-ayat Alkitab. Untuk memperbaiki kelakuan. Para pendeta Tritunggal kelakuannya aneh-aneh. Terakhir itu ada ngeri benar. Di koslah membunuh. Di apartemen lah, berkelakuan yang nggak benar. Aduh, sudah. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini segala tulisan. Karena jarang membaca Alkitab, nah makanya nggak mau diajar oleh firman Allah, nggak mau dinyatakan salah. Malah orang yang menyatakan kebenaran firman Allah dikatakan sesat. Aneh. Ya, aneh. Oke. Sekarang kita beralih. Ya. Tadi mengenai bagaimana namanya ya tertulis ya. Dalam kitab kehidupan itu ya. Kalau tidak tertulis, maka pasti masuk neraka. Sekarang belum ada nerakanya, jadi transit dulu di alam maut. Kalau sudah ada neraka kan, setannya kan sudah dihakimi. Itu si ular tua itu. Nanti nerakanya pada saat bumi baru. Lautannya itu lautan api. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang namanya ya, yang dihapus. Sudah tertulis, tetapi dihapus. Kalau tadi ada yang tidak tertulis, di dalam kitab kehidupan itu neraka. Ya. Yang tertulis dalam kitab kehidupan namanya itu sorga. Ya, begitu aja dia lebih mudah. Dan yang sudah tertulis, tapi dihapus. Kita lihat. Yang pertama, berdosa kepadaku. Ya, Keluaran 32 ayat 33. Yaitu yang berdosa kepadaku, kepada Yesus Allah. Namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Tentu ini menyangkut dosa yang mendatangkan maut. Yaitu yang murtad. Membinasakan bait Allah dan menghujat Roh Kudus. Nah, tadi namanya sudah tertulis, nah ini dihapus. Karena apa? Dia melakukan dosa yang mendatangkan maut. Itu ya. Yang kedua, yang namanya bisa dihapus, ya, ialah yang kembali ke kubangan dan antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 2 Petrus 2 ayat 22. Itu yang bisa dihapus. Ya. Yang satu melakukan dosa yang mendatangkan maut. Yang kedua kembali ke kubangan dan antikristus.
Saya ulang ya, yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu kambing terkutuk. Nah, ini kiasan ya, untuk orang Kristen yang sebenarnya bukan Kristen. Orang kambing terkutuk terdapat dalam Matius 25 ayat 41, yaitu kelompok Kristen kambing yang kencang teriak, Yesus Tuhan, tetapi menolak Yesus Allah. Nah, mereka membedakan antara Tuhan dan Allah. Allah satu-satunya. Nah, Kristen kambing terkutuk juga disebut sekte Nasrani. Ini kan diimani oleh 90% gereja di luar sana. Itu yang pertama ya, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Yang kedua, penginjil terkutuk. Galatia 1 ayat 8 dan 9, yaitu mereka yang memberitakan Injil lain yang dilakukan oleh para pemberita Injil yang terkutuk ini. Penginjil terkutuk memberitakan Injil lain, ya, yang bukan Yesus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, orang mati dalam dosa, yaitu orang-orang yang menolak akulah dia, Yesuslah Allah. Yohanes 8 ayat 24. Malahan mereka lebih memilih Allah lain daripada bapa iblis. Ya kan? Mereka memilih Allah yang lain, yaitu bapa iblis. Yohanes 8 ayat 48. Ini sesuatu ya. Jadi yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan adalah kambing, tuh orang-orang kambing terkutuk ya. Terus juga penginjil terkutuk yang memberitakan Injil lain yang bukan Yesus. Juga orang yang mati dalam dosa. Ya. Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sekarang, yang dulu tuh, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah Alfa Omega. Amin. Jadi itulah, kalau selamat namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jangan mau Bapak Ibu sekalian diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang tidak alkitabiah. Tetap baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.